Silakan boleh dimulai Bapak Ibu. Nggih. Mungkin diawali oleh Pak Miftahuzzaman dulu, pemandu. Tinggal siapa yang belum masuk, Bapak? Bu Deno belum, Pak. Bu Deno, Pak. Bu Deno sepertinya di kelas 1, di kelompok 1 Ibu, Bapak. Kelas Oh iya, Bu Deno di kelas A. Sudah. Pak Anu, sudah Pak Muhlis. Pak Muhlis Oh, ini. nggih, Pak Holis, nggih. Oh, Pak Muhlis, Bu, bukan Pak Holis, Bu. Pak Muhlis. Ya, Pak coba Muhlis. di anu, Pak. Di apa namanya? Di WA. Linknya, link yang anu, link main room ini. Pak Muhlis, monggo. Monggo, Bapak. Nanti sesuai apa yang disampaikan Bapak Fasil, itu panjenengan berdiskusi terkait terkait dengan konteks kekuatan sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya di daerah. Kemudian sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Sampai di sini ada yang belum dipahami, Bapak Ibu? Paham, Pak? Oke, monggo nanti setelah selesai diskusi pada ruang kolaborasi di main room ini, Bapak Ibu diharapkan nanti membuat semacam produk, ya, membuat produk untuk kiranya bisa dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nanti siapa yang pembagian untuk bisa presentasi, kemudian ada yang bertindak sebagai moderator juga, Bapak Ibu, kemudian penanya, kemudian ada yang bertugas sebagai penjawab. Monggo silahkan didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fasil. Saya kira itu, mungkin masih belum ada yang, artinya di forum diskusi ini Bapak Ibu dituntut untuk aktif melakukan diskusi. Monggo silahkan ada yang memimpin diskusi, jalannya diskusi pada kegiatan malam hari ini. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit? Sekitar 70 menit ya. Oke. Ya, monggo silahkan. Oke, makasih Bapak. Oke. Assalamualaikum. Mungkin saya bisa ngawal dulu Bapak Ibu. Monggo Bapak. Oke. Yang pertama kebetulan sekolah kita ini kan lebih di lingkungan kerajaan. Insya Allah, apalagi Ustadz Mukhlis ini Pak, halo. Bapak pakai dua device. Kayak dua alat, Pak.
Satu, Pak. Suaranya Pak betul. Mungkin salah satunya ada yang di mute. Cuma satu, Pak. Nah, sudah. Oke. Saya ulangi. Kami memang kita berada di lingkungan konteks kultural kita. Tapi sebelum masuk ke situ, ya apa kalau kira-kira semacam apa tadi ketua yang presentasi siapa itu yang kita awali dulu dengan singkat saja biar kita intinya tidak nanti. Monggo Bu Den, Bu gimana kira-kira ini? Pak Badrus yang saya aja. Yang presentasi monggo Nur Ais Asia atau Bu Megawati tulis. Bu, suaranya Enggak, Pak. Kok double semua tadi waktu Badrus ngomong saya sendiri double. Memang suaranya gini semua, Pak. Tadi karena Pak Mukhlis. Apa coba Pak Mukhlis sementara untuk uji coba. Mungkin Pak Mukhlis gimana? Halo, yes, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Pripon. Monggo, Pak. Segera, Pak. Lanjut. Maaf, saya ini mulai dari mana, Bapak Ibu ya? Ini Dari untuk membutuhkan ketua, presentator, memberikan tanggapan, penanya. Ini ada kita 5 orang, apa langsung ketua Pak Badrus, terus presentatornya Pak Mukhlis. Monggo yang lain saya bagian apa? Tapi jangan bagian penanya. Boleh. Mungkin enak Bu, kalau bagian penanya Bu enak. Monggo Bu. Ibu-ibu. Yang kita bahas dari 3 pertanyaan kemarin itu, Bapak Ibu ya. Bukan Pak. Pak Ini. Gini. Kita konteksnya adalah untuk besok hari Senin. Makanya sesuai perintah pakatan dari Pak PP tadi. Kita buat dulu bahasanya struktur siapa yang ketuanya, presentasi siapa, nanya siapa, dan lain-lainnya. Ya monggo biar tidak terlalu lama urusan ini. Oke lah Pak, yang presentasi. Ya. Apalagi Bu, lupa saya. Ketua presentasi, memberi tanggapan, penanya, notulen. Ada lagi enggak, Ibu? Itu di catatan saya, Bapak. Ketuanya Pak Badrus, Pak Badrusnya moderatornya. Pak Mukhlis. Oh gitu, oke. Pak Badrus moderator, oke. Oke, Bun, siap sudah biar tidak terlalu lama, Bu. Oke, Bun, siap sudah biar tidak terlalu lama, Bu. Oke, penanyanya Pak Mukhlis. Presentatornya Pak Mukhlis. Penanya. Bu Mega sudah ketuanya. Kita nanti bahas di grup saja, Bu ya. Kita bahas di grup WA aja. Sekarang, enak Pak. Lebih lebih dekat kalau lebih dekat. Saya jangan Pak penanya. ada penanya, kemudian ada penjawab. ya Bu. Penanya yang menanggapi Bu Esti. moderator. Penanya saya, yang menanggapi saya gitu.
Moderator. Oke, siap. Diulang Sudah, lagi, Bu, Pak. ya. Diulang lagi, Pak. Bapak saya catat, Oke. Bapak saya catat, Bapak. Ketua Bu Mega. Moderator Pak Badrus. Presentatornya Pak Mukhlis. Penanyanya saya. Yang memberi penanggapan Bu Aisyah. Nur Asia. Oke. Gitu. Jadi yang pertama membuat jawaban dari pertanyaan nomor 1. Oke. Saya mulai, Bu, ya. Karena Saya mulai, Bu, ya. Mohon moderator ini. Suaranya ini. Suaranya ini. Pak. Suaranya campur baur. Di awal itu Pak Misbah sudah berbicara karena HP-nya Pak Mukhlis itu, makanya Pak Mukhlis itu hanya biar suaranya enggak. Nah, kan? Sudah, nggih? Sudah. Muter double kan? Oke. Nggih. Atau gini, Bu, biar jelas nggih, suaranya satu saja, yang lain di-mute dulu biar ketemu. Ini terangnya nggih, tugas-tugasnya seperti apa. Siap. Nggih. Saya tulis nggih, saya catat. Oke, dari ketua dulu. Dari ketua pertama kelompoknya kita ada saya, Nur Asia, ada Pak Badrus, ada Pak Mukhlis, ada Bu Ngesti, dan Ibu Megawati. Ada 5. Kita tentukan dulu ketuanya. Ketuanya di sini siapa? Tadi sudah ditulis itu Bu Mega. Bu Mega, oke, Bu Mega. Dengan saya, terus moderator Pak. Untuk presenter Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, oke. Moderatornya Pak Badrus, presentatornya yang presentasi itu Pak Mukhlis. Oke, Pak Badrus ini bagiannya apa, Pak? Moderator, Bu. Moderator. Okay. Atau menurut saya, Pak Mukhlis ini menurut saya ya, Pak Mukhlis ini lebih cocok di menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan deh nantinya. Iya Bu, benar. Dari pertanyaan lain atau kelompok lain itu Pak Mukhlis ini wawasannya lebih terbuka sepertinya. Peter, Pak Badrus mantap. Siap. Pak Badrus yang memberi tanggapan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke, setuju? Bu, siapa saya, Bu? Pak Badrus, dengan Pak. Bu Aisyah, tadi itu yang saya dengar itu ada bagian penanya, ada bagian pemberi tanggapan. Jadi ada 2 orang. Jadi penanya sendiri, pemberi tanggapan sendiri. Jadi penanya ini berfungsi untuk memberikan pertanyaan ke kelompok lain, gitu. Jadi ada 2 orang, penanya dan pemberi tanggapan. Cukup tak, Bu? Orangnya cukup. Berarti ini kan 5 cuma 5. Pas. Berarti Pak Badrus, pas. Pak Badrus ini yang menjawab pertanyaan sama memberi tanggapan dari kelompok lain, Siap. Biar tidak terlalu lama, Bu. Iya, lanjut. Siap. Menjawab pertanyaan dan tanggapan Pak Badrus. Terus apa lagi, Bu Yati? Moderator. Apa moderator saya? Ini bagiannya gimana, Bapak? Moderator itu yang membuka, Ibu, membuka dan menutup dan memberikan jalannya elaborasi. Hantaran, Bu. Bu Ngesti. Yang mengawali. Sri Musik. Bu Sri Musik Ngesti. Oke. Terus apa lagi, Bu? Presentator atau yang presentasi? Iya, presentasi. Bu Nur sudah, Bu Nur Asia yang presentasi. Mesti ya. Iya. Sudah. Siap, Bu. Pak Mukhlis apa, Pak Mukhlis? Presentator. Yaitu penjawab dan penjawab. Saya pendengar saja. Tadi Bu, saya bilang 5, Bu. Jadi dari 5 itu pas ada ketua, presentasi, tanggapan, penanya. Notulen. Gitu yang saya tanggap dari Pak Misbah di awal tadi. Jadi ada yang double mungkin, Bu, ya? Ada yang double, tidak mungkin satu-satu. Ada yang double kita, soalnya kita cuma 5. Iya. Pas sebenarnya, Pak. Monggo lanjut. Jadi penjawab sama penanya itu dipisah, Bu.
Nggih, itu memang, Iya, Bu. ya. Jadi penanya sendiri, penanggap sendiri memang saya tadi begitu. Ya. Nggih, jadi pas 5. Nggih. Jadi ada penanya sendiri, memberi tanggapan sendiri. Nggih. Kita dicatat Jadi Bu, langsung taruh nggih, di memberi tanggapan langsung Pak Badrus nggih, yang penanyanya Nggih. langsung Pak Muklis ngoten atau pripun? Enak saya penanya dan pemberi tanggapan saja sudah, Bu. Ya dah diborong Pak Badrus. Ya, Nggih. Biar enggak ribet, Bu. ya yang bertanya dan memberi tanggapan Pak Nanti Badrus. gini teman-teman, Yang lain membantu. kita ada tugas masing-masing ya. Tapi kalau ada apa kita bisa saling bantu lah gini ya. Betul, siap. Kita main di grup sudah, Bu. Di WA itu kita Ya. Iya, apa yang siap, kita Bapak. keluhkan, Paling tidak kita lakukan. diskusi hari ini kita membuahkan hasil selain Nggih. ketua dan moderator. Monggo. Sudah Nggih. selesai ya. Nggih, selesai. Bisa menanggapi pertanyaan pertama. Nggih. Oke. Saya mulai, Bu. Atau Monggo, Pak. nggih. Gini, menurut saya, ini pribadi saya dulu, konteks saya, nanti bisa dielaborasi, diluaskan oleh teman-teman sekalian. Konteks sosial kultural itu yang paling banyak kan kita adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan dan solidaritas. Biasanya seperti itu kalau saya di sekolah. Terus kebetulan Bu Ngesti kan di asrama, kami juga di pondok. Insya Allah konteksnya sama. Jadi di situ ada sifat mandiri kan begitu, Bu. Nah, kalau di pondok di asrama kan mesti ada kemandirian karena mandi sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Nah, itu ada konteks-konteks yang ada nilai lebih dari yang lain mungkin. Ini sekedar hantaran dari saya. Nah, terus apa nanti elaborasi ke depan? Monggo yang lain diluaskan, Pak Muhlis atau Bu Nurasia mungkin. Jadi nanti kita buat kesimpulan akhir, nanti kita presentasikan seperti itu, Bu. Ya, ini gini Pak, kita untuk ke Canva dulu ya, kita ngambil filosofinya Ki Hade yang berhubungan dengan apa ya? Sosiokultural. Ya, kultural, berhubungan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingat setelah baca modul, kalau saya terus terang kultural itu filosofi Among Ibu, jadi membangun hubungan yang positif guru dan murid. Nah, betul. Menciptakan pembelajaran yang moderatornya siapa? Moderatornya saya. Oke. Ya, monggo Bung Ngesti aja dulu. Ya, Pak. Jadi tadi kalau menurut Ibu itu dari pertanyaan pertama tadi kan dari Pak Badrus itu ada gotong royong dan kemandirian. Dari Bu Nur Aisyah kita buka dulu filosofi tentang ya Ki Hade yang Ki Hade tentang sosiokultural. Yang saya tahu itu tentang Among, yaitu membangun hubungan positif. Sosiokultural itu yang bagaimana sih, Bu? Sosiokultural itu sebentar sambil mengingat nih. Oke. Ya sama Bu, saya juga Kalau bahasa kultural, culture itu kan apa ya namanya? Budaya. Pak, ini budaya itu kan sosial budaya bahasanya. Sosial budaya. Budaya itu kan banyak macamnya. Ya. Budaya itu ada kayak semacam istilahnya tarian, ada seni adat, kemudian ada upacara. Ada 4 macam budaya itu. Ya. Itu culture. Culture itu kayaknya kan dalam bahasa Inggrisnya kan budaya. Iya, benar, Pak. Monggo. Terus sudah Bung Ngesti dari gotong royong, kebersamaan. Ada lagi yang namanya religius, Pak. Betul. Kan kita di Praksan itu ada namanya di pondok religius, Di pondok kegiatannya kan ada. Jadi tadi kan ada gotong royong, kemandirian, semangat religius. Karena ini kultural mungkin kecintaan seni dan budaya, betul, Bu. Kalau maaf kalau boleh saya perluas terkait dengan religius itu kan ini ada bahasanya Pak Mulis kan ada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi cinta sama hubungan kita dengan Allah itu religiusnya, hubungan kita dengan manusia itu sosiokulturalnya, terus hubungan kita dengan alam. Itu dengan kodrat alam itu, Bu. Nanti Ibu dikaitkan. Tapi kan ini sosiokultural di daerah Anda, Pak. Betul. Berarti kan di Kraksan ini kan paling banyak religiusnya, Pak. Betul. Kita yang saya tahu, karena saya pendatang.
Jadi mungkin itu bisa menjadi sosiokultural di daerah ini menurut saya itu, Bapak. Karena kalau di Banyuwangi tidak seperti di sini, Bapak. Pusing, Bu. Jadi beda. Maksudnya kalau di sini religiusnya, monggo Bapak. Bapak Ibu, kalau kita tuh mengarah ke kecamatan itu terlalu kecil, jadi arahnya ke kabupaten saja. Oh, gitu Bapak. Ya, siap. Kita itu kan pesantren, biasanya itu kegiatan keagamaannya itu apa, kita itu apa gitu. Betul kata Bung Isti tadi sudah, Bu. Konteksnya yang paling atas kan religius, ya keagamaan. Budaya-budaya lokal, Sudah itu budaya, Pak. Mungkin ada kegiatan seni dan budaya, Ibu. Seni dan budaya. Banyak tari-tarian dan musik. Iya. Banyak, itu guru-guru SD dan SMP sudah sering itu. Nomor 1 berarti selesai, Bapak Ibu. Kegiatan sosial, Bu. Mungkin ada bakti sosial di sekolah atau gimana? Sosial itu toleransi mungkin. Kan itu toleransi. Sosial itu tidak masuk kearifan lokal, Masuk, Bu. Kita kan saling membantu kan juga. Benar, Bu. Sosial itu kan masuk di gotong royong juga, Iya, gotong royong. Ya. Monggo kegiatan. Kegiatan apa tadi, Bu? Keagamaan. Hari besar keagamaan. Sampun. Jadi 4, Bu, kegiatannya ya. Ada apa? Kegiatan di sekolah itu apa? Keagamaan tadi. Ya. Sudah itu ada sosial budaya, seni dan budaya. Yang ketiga itu apa ada, Pak, tadi, Pak? Gotong royong yang pertama, Bu. Gotong royong dan kemandirian. Ya, gotong royong. Gotong royong. 4 berarti, Bu. Penghargaan terhadap budaya lokal juga seperti tari-tarian itu sudah ya, Bu ya? Ya, budaya, kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya. Masuk seni dan budaya. Berarti 4, Bu. Selesai berarti nomor 1, Ya. Bisa dilanjut ke nomor 2, Nomor 2. Contohnya, Bu, contoh kegiatannya, Bu, di yang termasuk di nomor 2 itu nanti, Bu, ini kita bahas apa kegiatannya. Betul. Oke. Nomor 2 itu pertanyaannya, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Oke, saya coba menjawab, Bu, ya. Saya coba menjawab. Ya, salah satunya adalah kita terapkan tripusat pendidikan, Bu, yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Artinya, awali keluarga dulu, ke masyarakat, nanti koneksikan ke lingkungan sekolah. Tuh. Yang kedua, itu biasanya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Biasanya begitu. Kontekstual sosial budaya dengan lingkungan contoh, misalkan tadi di Jepang nah itu kan budaya lokal. Gimana supaya terkenal? Nah, ada festival atau apa kan gitu nantinya. Jadi dengan di acara 17 Agustusan, hari-hari nasional lah, itu menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Itu menurut saya. Terus berikutnya menghargai perbedaan atau toleransi. Ibu, itu yang pertama. Yang ketiga. Jadi kesimpulannya dari 3 itu, pertama menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, terus menghargai perbedaan atau toleransi yang ada. Yang pertama tadi menumbuhkan sinergitas kekuatan 3 itu dari keluarga, masyarakat, langsung ke sekolah. Tuh. Terkait dengan aksi-aksi nyatanya, kegiatannya, ya sudah kan tinggal kasih contoh, Bu. Kan dari keluarga kan ada budaya-budaya lokal kalau religius itu sebenarnya maulid Nabi atau kan di pisang-pisang kan ada
benderanya apa kan gitu untuk menunjukkan nasionalisme. Ini contoh kasar saja. Nanti kita bisa kerucutkan nanti mungkin oleh teman-teman yang lain dengan pendapat saya. Ini pendapat tidak harus masuk, Bu ya. Boleh disimpulkan atau dikembangkan gimana? Monggo silakan. Kalau saya gini aja, Pak. Gimana gini ya, kita filosofinya Ki Hajar Dewantara itu apa? Ya, sudah itu intinya itu apa? Kayak tadi kegiatannya itu ya. Maksudnya kegiatan yang sudah dicatat itu keagamaan, kesenian itu sudah itu langsung gini aja, Pak. Nyebutkan misalnya ya, contohnya kesenian dan kebudayaan gini, Pak ya. Ya, kesenian, mohon maaf Pak ya ngomongnya agak kesenian dan budaya. Contohnya di sekolah Bapak, Ibu mungkin Mohon kalau di maaf, sekolah saya gini. Boleh, mohon maaf interupsi Bapak Ibu. Karena di sini juga direkam, mungkin dari salah satu Bapak Ibu juga membuka share screen, membuat kanvanya di sini juga, biar kelihatan kolaborasinya. Terima kasih. Lanjut. Pak Badrus mungkin kanvanya Pak. Siapa yang mau ditampilkan? Ya langsung diketik Pak. Gimana? Oh, saya. Bu, mesti bisa kan? Moderator mungkin bisa Bu. Oh ya, Bu, mesti coba Pak. Apa sudah tampil ini, G? Masih loading, Bu. Sudah muncul, Pak? Belum. Padahal sudah saya klik ini. Belum juga, G? Belum. Padahal ini saya sudah buka Canva ini. Presentasi mungkin, Bu. Sudah di-share, Bu. Di-share dulu. Sabun. Di bagian mana, Pak? Sebentar. Ya, Pak Badrus ini yang paham IT seharusnya Pak Badrus. Ini. Oke, Pak. Iya, saling bantu lah, Pak. Sampun, sudah belum? Sudah, sampun, muncul sampun, belum? sampun. Nah, sampun. Sampun, sudah. Oke. Sudah, monggo. Saya tidak pinter bikin beginian ini. PowerPoint, Bu. PowerPoint aja, Bu. Oke. PowerPoint. Kalau kan langsung presentasi sudah, Bu. Cari Tadi itu, Bu, ke PowerPoint tadi, Bu. Boleh, terserah Bu. Gimana nanya, Bu? Monggo. Saya kemarin bisa, Pak. Ini karena dredeg jadi tidak ketemu. Iya, sama, Bu. Saya juga Ini, Bu. Gini aja sebentar lagi. Sebentar lagi. Bu Megawati, mohon maaf, sambil Bu mesti buka PowerPoint-nya. Ini gini, Bu. Pemikiran KHD itu dikontekstualkan atau disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal daerah asal, Bu. Yang relevan maksudnya. Monggo dibantu nulis, G. Yang relevan supaya menjadi penguatan karakter. Nah, ini intinya pengaruh enggak dengan karakter murid, itu intinya sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Itu pokoknya kegiatan itu yang bisa memberikan penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Itu. Ya mungkin Bu Mega cocok tadi. Ini kegiatannya apa? Yang penting nanti pengaruhnya ke situ, Bu. Karakter murid. Ya, karakter murid. Kalau enggak bisa Canva pakai PowerPoint enggak apa-apa, Bu. Udah apa-apa. Saya nervous ini nggak ketemu padahal bisa sebenarnya. Memang enggak konsentrasi. Sebenarnya saya bisa cuma Lola karena nervous. Iya, sama kalau gugup memang gitu, Bu. Saya juga gitu. Monggo Bu Ngesti pakai enggak apa-apa sudah PowerPoint. Ini sudah muncul, Pak. Ya, pakai PowerPoint. Muncul, Bu. Muncul, Oke. Pakai yang sederhana aja, Bu. Ini poin 1, G. Poin 1. Monggo Pak Muhlis, langsung kontak jawaban nomor 2. Nomor 2, Pak. Gimana? Kok enggak Bu ya? Kok enggak tampil, Bu ya di saya ya? Bu? Iya, cuman diem gitu anunya. Enggak tampil, G, Bu. Tampil cuman enggak ada. Ya. Saya cek dulu. Monggo. Kok enggak tampil ya padahal sudah apa PowerPoint, Bu? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kearifan
Misal yang tepat menjadi kekuatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya daerah Anda. Nah ini Bapak Ibu, kalau menurut saya yang jangan kita lupakan itu adalah kultur sosial itu yang paling sederhana aja adalah bahasa, Bapak Ibu, bahasa daerah. Karena kita di Probolinggo itu kan di sini kan majemuk. Jadi ada dua bahasa utama di sini, bahasa Madura sama bahasa Jawa. Dan itu kan sudah terjadi kultur sosial di lingkungan sekolah kita masing-masing, utamanya yang di kawasan perkotaan, jalur Pantura. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Halo. Ya, gimana? Iya, Bapak. Ya. Ambil apa mboten ini PPT-nya? Diam, Bu. Ndak anu. Padahal saya jalan ini loh, Bu. Garap ya? Nggih, monggo yang lain. Padahal saya ngerjakan kok enggak tampil ya. Apa? PowerPoint, Bu? Nggih. Sudah masuk di saya. Di saya kok enggak masuk ya? Anu dulu coba, Bu. Di nonaktifkan dulu share-nya. Share-kan lagi. Nggih. Dimatiin Oh, dulu, yes, share-kan lagi. Dimatiin dulu, tunggu beberapa detik itu share-kan lagi. Share. Menurut Bapak Ibu tuh bagaimana konteks yang berhubungan KHD yang berhubungan dengan unsur bahasa? Karena di sekolah kita itu kan juga diajarkan kan ada namanya bahasa daerah. Dan bahasa daerah merupakan bahasa muatan lokal yang di sana itu secara tidak langsung komunikasi antara siswa itu di sekolah itu yang mungkin didominasi yaitu menggunakan bahasa daerah baik Jawa ataupun Madura ya 70% pada saat mereka itu kodratnya sebagai anak bermain ya. Jadi baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Ini Pak, kalau saya Pak ya utamakan kearifan lokal. Ya. Utamakan kearifan lokal, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring. Nah, sudah masuk, Bu? Mungkin ini tentang filosofinya, Pak, disaring, tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya masyarakat daerahnya. Iya. Iya. Masuk, Pak. Ya, harus mengutamakan sosial budaya masyarakat daerah. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, budaya daerah, tapi budaya ini kan bahasa juga bagian dari budaya itu. Bukan hanya tari-tarian, kemudian adat istiadat atau upacara itu ya juga termasuk itu. Paling banyak di lingkungan sekolah itu kan bahasa. Komunikasi. Bagaimana caranya siswa itu nanti berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Sedangkan nilai-nilai luhur cara unggah-ungguhnya bahasa itu harus mengetahui siswa itu berbicara dengan bapak atau ibu gurunya, walaupun mereka itu juga kulturnya kadang-kadang ngomong siswa itu menjawab pertanyaan guru dan menjawab dengan bahasa Madura. Ini Pak akan seperti itu. Ya. Nah itu kan juga merupakan kultur juga. Pak ya, gini loh Pak, maksudnya di sini KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. Maksudnya sini, anak-anak itu kan kadang bicaranya agak kasar karena ada pengaruh-pengaruh dari luar lah. Ini kan sosial budaya yang diutamakan itu misalnya kita ya bahasa daerah di tempat sekolah kita atau Madura misalnya ya masih pakai bahasa nggih gitu untuk sopannya kan gitu Pak nggih. Ya, betul itu. Nah, ya. Maksudnya kan di sana kan kultur sosial itu ada pembentukan melalui muatan lokal itu bahasa daerah. Iya. Jadi bagaimana unggah-ungguhnya. Itu kan itu penyairingannya dari ini dulu, dari bahasa. Dan yang kedua itu bisa jadi dari budaya.
budaya misalnya acara kegiatan apa ya namanya? Ya. Contohnya, mohon maaf, budaya yang berhubungan dengan religius itu misalnya bersalam-salaman setelah sholat, itu kan ini contoh misalnya seperti itu. Ya kan, ini kan meskipun sebenarnya kan ya meskipun tidak sesudah sholat, kalau di sekolah misalnya ya, Pak ya, betul. itu kan datang salaman sama Bapak Ibu guru gitu, bisa nanti kita tampilkan ya di kanvanya Bu ya. Ya, betul. Karena ya saya katakan bahwasanya tidak semua di Indonesia itu kegiatan salam-salaman itu ada. Karena juga merupakan kultur bagian, walaupun terapkannya ya 80% diterapkan di sini, tapi tidak semuanya. Saya seperti itu. Kemudian nanti kita mungkin apa yang disampaikan oleh kegiatan keagamaan, misalnya yang disampaikan Pak Badrus itu betul, kita ada acara Maulid Nabi, sekolah. Ya, kalau di sekolah saya itu ada hadrah Pak. Betul, bagus, itu bagian dari kesenian. Ada nanti nilai-nilainya bisa di apa ya, ditanamkan di kegiatan-kegiatan itu. Kemudian di sini hanya sistem pengetahuan itu juga bagian dari budaya itu sendiri ya. Kemudian sistem religi ya, ini juga kesenian. Nah, yang paling mudah itu sebenarnya bahasa religi itu ada hubungannya dengan adat istiadat atau upacara lah bahasanya seperti itu. Kemudian peralatan Bapak Ibu, peralatannya kira-kira yang sering dipakai untuk di kawasan Probolinggo itu apa, yang umum digunakan oleh kita itu apa? Itu yang susah kita cari. Kalau misalnya kita ketemu itu kan bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Maksudnya peralatan di sini apa sih Pak? Ya, mohon maaf ya, mungkin apa ini ya, kalau anak-anak kalau main ya, pakai ketapel misalnya yang benar-benar asli Probolinggo, juga merupakan bagian dari budaya. Kalau di sini, kalau saya tahu misalnya kesenian kesenian ojung itu, tapi kan ada hubungannya dengan siswa. Ojung wayang itu kalau saya Pak ya, di sekolah itu keseniannya itu kan anak saya itu kan gini Pak ya, anak saya itu kan ABK. Lah yang tunarungu ini ya tidak bisa mendengar. Lah jadi kami sebagai guru itu mengarahkan anak didik kita ke fungsi fisiknya yang masih berfungsi itu penglihatan. Jadi kami itu membatik Pak, gitu. Oh iya. Masuk kan, termasuk seni dan budaya kan? Ya. Ya, tapi kalau bisa kita mencari yang istilahnya khas Probolinggo, kira-kira itu apa? Pak, sekarang digalakkan itu di mana itu di Kabupaten Probolinggo. Jadi saya itu membatiknya itu pakai batik tulis yang mangganis. Iya, mangga apel, anggur, angin gitu dulu Pak, Gunung Bromo gitu. Kalau di sekolah saya tuh gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini yang saya tanggapi dan saya tulis ya. Itu untuk nomor 2, itu jawabannya ada kearifan lokal, sosial budaya, masyarakat daerah, religius. Peralatan lebih Bu. Lebih dihapus. Spesifik sebenarnya peralatan apa gitu sebenarnya. Iya Pak. Karena saya bukan orang Probolinggo, saya tidak tahu Bu. Iya, makanya saya juga baru tahu peralatan yang dimaksud Bapak. Ya, ada saja, mungkin gini, permisi sebentar, assalamualaikum. Nanti ini kan mengerucut pada pertanyaan ketiga, nanti di antara 4 itu kan diambil satu yang terkuat, yang mempengaruhi kan gitu. Pertanyaan ketiga kan begitu Bung Esti. Yang disepakati di laku murid Bapak. Saya tampilkan ya sebentar. Pertanyaan nomor 3. Nanti dari satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal budaya. Nah, betul. Nah, di antara yang disebutkan teman-teman tadi itu betul semua sudah. Cuma kita sekarang sepakati mana yang kita mau ambil di antara 5 tadi itu. 5 apa 4 ya? 4 ya.
G. Sepakat. Yang pertama Yai. tuh lupa yang satu apa Bapak? Gotong royong kemandirian, semangat religius, kecintaan seni dan budaya. Yang keempat apa G? Catatan saya kok nggak ada. Nasionalisme, Bu. Nasionalisme. Ya, cinta Kecintaan kepada seni dan negara. budaya. Apa, Bu? Hubul watan minal iman, jantan muhlis itu. Kegiatan G, bener ini G. Kegiatannya apa kalau nasionalisme nih Pak? Kenapa, Bu Mega? Kegiatannya apa? Ya banyak, Bu, festival kemerdekaan, kan gitu. Di 17 Oh Agustus. iya, iya, iya. Kebiasaan upacara setiap hari Senin. Setiap hari Senin ada upacara bendera. Oh, nggih. Nggih. Kan gitu. Betul. G. Berarti untuk nomor 1 selesai G, tinggal nomor 2 G. Bendera. Bendera. D. Bendera. Nanti gini Bu ya, Bu Esti. Ya pokoknya ada poin-poin gini nanti G ditambahkan nanti sambil jalan. Enggak, maksudnya ini kan pemikiran kita. Nanti pada hari Senin itu kan presentasi Bu ya, Bu Esti nanti perbaiki gimananya ya Bu ya. G. Ya kan, betul Bu. Ini kan penilaian tata bahasa juga bagus, harus bagus itu. Ya, harus bagus. Mungkin Bu Esti nanti gimana ya Bu ya. G, makanya kan tadi disampaikan sama Pak Miftah itu ada penanya, moderator, presentator, ada notulen. Nah, bagian notulen ini yang share ini kalau seharusnya. Kalau nanti sudah Bu Ngesti sudah jadi gitu Bu ya, kita share ke kelompok kita ya, kelas 2 gitu. Apanya yang kurang yang perlu diperbaiki. Belum presentasi. Lanjut nomor 2. Nomor 2 tadi kearifan lokal, sosial budaya masyarakat daerah, budaya religius, Maulid Nabi Hadrah, bahasa, membatik, peralatan ini kita hapus Bu atau lanjut? Kita hapus dulu karena tidak spesifik itu Bu. Ini kan menjadi penguatan karakter murid Bu. Maksudnya contoh ini Bu ya, misalnya kearifan lokal, kegiatannya apa ya dispesifikan, mengapa memilih itu, maksudnya memilih kegiatan itu kearifan lokal ini dia Bu apa? Kearifan lokal saja itu termasuk Bu, termasuk pemikirannya Ki Hajar Dewantara, kearifan lokal, jangan dia Bu. Jadi pakainya Bu berarti Bu? Iya. Maksudnya gini dulu Bu, filosofinya itu apa? Ya, nanti kalau di PowerPoint-nya itu yang berhubungan dengan apa? Budaya yang kita mau itu loh, yang apa? Yang kita sampaikan, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantaranya dulu, Bu. Ya. Sudah itu udah Bu ya. Apa tadi itu? Yang tadi itu? Sosial budaya masyarakat daerah. Iya, yang tadi itu. Lah, ini ya. Nanti dibenahi itu sudah Bu. Ini contohnya Bu, ini contohnya. Maksudnya yang 4 kerangka tadi kita kerucutkan Bu. Lah iya, gotong royong dan kemandirian. Ini apa Bu kegiatannya gitu loh. Gotong royong kan biasanya saat anak-anak bersih-bersih bersama. Nah, itu Bu, ditulis Bu. Ini langsung poin. Berarti itu kerja bakti spesifik lagi nggih Bu, dari yang nomor 1 itu kita spesifikkan di nomor 2. Iya, di nomor 2 Bu dispesifikkan, kita kerucutkan. Selanjutnya yang nomor 2, ini nomor 1 tetap seperti itu. Gitu Bu. Lah, ini hapus dulu Bu. Nomor 2 ada 4 juga poinnya. Yang tadi nomor 1 ya, gitu Bu, yang masuk. Lah, itu kan gotong royong dan kemandirian, kegiatannya apa gitu Bu. Untuk menguatkan karakter murid. Ini dihapus berarti Bu? Ya, ini hapus. Semua nggih. Ada 4 poin saja. Gotong royong kemandirian, gotong royong itu berarti kerja bakti nggih. Ya, enggak Bu, kasih A gini Bu, 1A gitu loh Bu. Gotong royong itu apa gitu. Kerja bakti nggih Bu. Kerja bakti. Bakti. Ada lagi Bu? Bakti sosial. Biasanya melakukan pembelajaran secara berkelompok gitu. Bertukar pikiran. Kerja kelompok gitu. Kerja kelompok. Kemandirian nggih yang kedua. Iya. Yang kedua lagi permainan tradisional yang apa ya Bu, yang itu mengangkat gotong royong gitu. Kayak tadi
permainan Sodor tradisional itu juga ya. royong. Tapi ada enggak Bu di sekolah Tidak kita, ada, Bu? Bu, di sekolah Enggak saya. ada, yang ada aja. Nanti Oke. kalau ada yang anu kan bisa anu, Bu. Yang ada di sekolah kita aja. Oke. Kerja bakti ada tiap hari Oke. Jumat. Oke. Heeh, kerja kelompok. Kerja kelompok. Ada Apalagi yang pasti. Hanya permainan bakti sosial. Di Namira itu ada loh Bu, bakti sosial anak-anak itu. Nanti kan bisa fotonya dicantumkan. Oke, boleh. Ya, Oke. ya bakti sosial. Oke. Heeh, sudah kemandirian Bu. Mandirian. Yang B kemandirian itu. B itu kemandirian Bu. Oke, oke, Bu. Sebagai B. Gotong royong dan kemandirian ini kan Bu. Oke. Kemandirian. Kemandirian itu. Melakukan semua kegiatan secara mandiri, Bu, kalau di pondok pesantren, Bu. Betul. Ya contohnya apa Pak? Kegiatannya Ya, Pak? banyak Bu. Yang pertama adalah proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makan bersama, masak bersama gitu loh Bu. Kalau bahasa Maksudnya kita tuh, kemandirian Pak. Kalau di tempat saya itu kalau anak-anak tunagrahita itu ya diajari gosok gigi, Mencuci baju, Bu. Mencuci baju Mencuci sendiri. di Oke. iya, pakai nyuci baju sendiri, betul. Lembaganya kalau di TK ya saya makan sendiri. Nah, Ya, betul. itu kan nanti bisa ditampilkan fotonya. Mungkin ada dokumentasi dari sekolah masing-masing nanti kita. Dari tiap jenjang ya Bu. Nggih. Oke. Lanjut kedua, Bu. Semangat Oke. religius. Semangat religius itu biasanya Dua. Tuhan. Tiap sekolah ada Ini nggak? berdoa sebelum pelajaran dimulai. Lagi berdoa sebelum Oke. kegiatan. Sebelum kegiatan semua kegiatan itu Ibu. Ya. Betul. Kegiatan sebelum makan, sebelum belajar, sebelum apa? Kan Jangan pelajaran, Bu. Sebelum Kegiatan. lakukan kegiatan. kegiatan itu mencakup semuanya. Oke. Kalau di saya ada lagi ekstranya Bu, pagi itu kan sholat duha bersama, terus ngaji Bu bersama gitu. Kalau di pondok biasanya begitu. Oke. Setengah jam sebelum pelajaran dimulai itu kita melaksanakan Murojaah tiap hari kan pembiasaan Oke. itu. Oke, pembiasaan ya Ini Bu. pembiasaan. Pembiasaan sholat Sudah sholat duha. duha berjemaah begitu, bukan kalau duha toh kan bisa sendiri-sendiri Bu ya. Sholat duha berjemaah maksudnya di musola sekolah. Ini sholat Oke. duha. Oke, sholat. Oke. Dan sholat duhur itu Betul, biasanya betul. Pak kalau di Oke, sekolah, sholat Ge. duhur. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini pembiasaan Satu ini lagi, Pak ya, Bu. semangat religiusnya ini Pak ya, termasuk ke apa? Kalau Pak, kalau kegiatan di sekolahnya Pak, mungkin di pesantren ada hafalan Al-Qur'an atau Oke, itu ada Bu biasanya. Betul. Tahfidz, Bu, betul. Terus ini lagi cuma tidak setiap hari Bu, seperti pengumpulan zakat fitrah kalau bulan Ramadan, terus disebarkan sendiri oleh anak-anak. Ambil zakat lah untuk lingkungan sekolah. Dari wali murid mengumpulkan ke sekolah, ya guru-guru memandu, tapi yang menyebarkan nanti anak didik. Tapi itu kan waktunya kan tiap tahun satu tahun sekali. ya, Itu kan juga semangat religius tentang keagamaan juga menurut saya sih. ya, Bagian zakat fitrah. Sama dengan di sekolahnya saya Pak Badrus, kalau saya itu menerapkan tiap hari Kamis itu anak-anak berinfak. Sedekah Jadi, ya? uang Oke, bisa Apa Bu. Bu? uang infaknya anak-anak kami belikan Infak, makanan, terus kami betul. berikan ke orang Infak. Betul. Kalau di sekolah luar, iya. Kalau di pondok memang butuh diberi makanan, Bu. Mau memberikan makanan agak sulit. Apa Bu yang di Namira Bu setiap hari Kamis? Nah, kami memberikan kegiatan berinfak. infak, Oh, infak. kebiasaan berinfak, Bu. itu bukan Iya. termasuk bakti sosial Infak, tau Bu. sudah. Oh, nggak masuk di situ berarti ya? Di mana? Iya, Ada, bakti ada sosial. bakti sosial. Ada Iya. di poin Sosial. Gotong royong itu. Oh ya sudah. satu. Oke, sudah, Bu. Tapi bakti sosial. Iya, sudah itu cukup. Oke. sudah, Bu. Poin satu ya. Sekarang kecintaan seni Oke. dan budaya.
Budaya lokal maksudnya Bu ya? Bu Ngesti itu budaya lokal Oke, ya? budaya lokal. Oke, kalau saya setiap malam Kamis itu ada festival hadrah Bu di lingkungan sekolah. Jadi latihan hadrah itu loh. Ya, Bu. sama saya hadrah juga Pak. Oke. Itu hubungannya dengan apa ketunaannya anak-anak kalau saya. Kalau di Satu, sekolah yang kedua. saya itu Bukan Kamis itu festival. ada tari gelipang bersama. Jumat Oke. itu ada tari gelipang bersama. Sama di sekolahnya saya juga ada itu dijadikan apa ekstrakurikuler setiap hari Selasa ada. Oke. Kalau saya itu membatik. Membatik. Pak Muklisnya apa Pak di sekolahnya SMP Pak? 1 Pak. Monggo Pak Mohli SMP SMP 1 apa? ya, ada tarian juga sama Bang, ada. Hadrah juga ada. Oh ya. Kalau di saya Mungkin ini jangan disebutkan lah gelipang, hadrah gitu aja Bu. Oke, Jangan Kamis, enggak usah hadrah gitu, gelipang, membatik, apalagi? kalau di saya tiap hari Minggu pagi Bu, libur sekolah itu kan pondok ya, drum band Bu, ada drum bandnya juga sama itu. Tapi itu modern menurut saya juga. ini tidak masuk kearifan lokal sepertinya gitu Pak. Ya. Bukan Bu, bukan enggak usah sudah. Sudah 3 wis. Oke, nasionalisme. Nasionalisme. Upacara bendera, festival. Oke, 17 festival hari-hari besar nasional Bu maksudnya, PHBN. upacara hari besar nggih. Nggih, festival di hari-hari besar upacara hari-hari besar nasional. Kan kita ikut Bu ya. Kalau di SMA itu ikut. Oke. PHBN. Enggak PHBN itu. PHBN biasa. Oke. Lanjut. Terus ini lagi apa kalau Ya. 17 Anu Bu, Berarti di acara sana PHBN. hari Senin. Upacara Iya. setiap hari Senin. Oke, upacara. Upacara bendera Ya. nih Bu, upacara bendera. Oh ya, hari Senin. Kayaknya itu upacara besar nasional masuk PHBN sudah Bu. Itu kan mencakup hari besar nasional. Terus kalau Ya. November itu pahlawan. Hari pahlawan. Itu masuk di PHBN. Ya, Oke, hari upacara besar, hari oke. besar. Memperingati Agustus kemerdekaan, nggih. Itu sudah festival kenegaraan sudah kan Bu? Nanti ya. Oh, Oke. Ya, berarti sudah sudah nggih. cukup. Oke, Bu. Jangan terlalu Iya, banyak nggih. Bu, nanti gambarnya banyak juga. Iya. Kasihan presentatornya Bu. Iya. Presentatornya Ngirim Pak ya. presentatornya semua Apa? gitu. Sepakati. Terus yang Oke, nomor 3 Bu. sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai konteks lokal, sosial, budaya. Nah, itu gini Pak. Ini ya kalau dari saya, kita kan melakukan kegiatan itu, kegiatan misalnya ya hadrah, itu disangkutkan dengan murid. Tujuannya itu apa? Gitu. Monggo yang tadi menyebutkan bakti sosial, tujuannya apa gitu. Itu Bu. Kalau dari soal itu ya, Uh-huh. sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas Iya. atau sekolah sesuai dengan konteks lokal budaya. Jangan semua pemikirannya Bu. Kita sepakati pemikiran KHD satu saja, misal Itu aja. apa ya? Kira-kira apa? KHD itu kan berpikir apa? Memaknai pendidikan itu adalah menuntun siswa betul. sesuai dengan kodratnya tanpa paksaan, diwujudkan dengan apa? Ingarso sing tulodo, mangun karso terguri handayani. Jadi itu saja dah. Apa itu yang disepakati? Satu jangan Dewotoro terus. Ya. Kalau terlalu luas Bu, nanti kurang Ya. anu ya. Jadi dikerucutkan saja. Dari poin 2 G. Gotong royong yang paling banyak digunakan. Gimana Bu Nuria? Kita pakai gotong royong saja mungkin ya. Ya, maksudnya ya itu masuk semua. Kita sepakati pemikiran KHD yang kita mau ambil itu apa? Satu saja. Misalkan tadi itu Ingarso, kita sebagai penuntun. Sebagai guru saat di depan itu menjadi teladan, kemudian saat di tengah kita memberi semangat, saat di belakang kita memberi dorongan kepada siswa. Dalam semua ini masuk semua itu, kita sebagai guru bisa mendorong sebagai teladan di depan. Kita mencontohkan misalkan kerja bakti, kita di sekolah pembiasaan juga ikut kerja bakti
nih sama anak-anak kerja kelompok, kita sebagai fasilitator masuk ke dalamnya juga. Sosial, kita juga ikut gitu. Ya, Jadi semuanya itu masuk gitu. Ya, betul. Itu, KHD itu kita ambil satu pemikiran saja. Itu berarti Bu pemikiran tentang berpusat pada anak itu ya, pendidikan berpusat pada anak. Kan semuanya yang menjalankan adalah anak-anak. Boleh. Pendidikan hanya pada anak. Ya, itu. Betul. Yang menghamba, Bu, yang menghamba. Menghamba pada anak. Oke, boleh. Pendidikan. Apa itu kata-katanya? Bukan Bu, pengajaran dan pendidikan yang menghamba kepada anak gitu. Soalnya menurut Ki Hajar Dewantara beda, Bu, pengajaran dan pendidikan lain arti, beda. Bu. Kalau yang saya baca tadi itu pendidikan yang berpusat pada anak itu sama dengan pendidikan yang menghambakan anak itu yang saya baca tadi gitu. Karena betul, karena pengajaran itu masuk di pendidikannya. Pendidikan, oh iya betul, pendidikan. Yang menghamba. Gini. Atau berpusat pada anak, Ya. Gini, Tadi itu Bu, apa lagi? Dari poin 1 berarti Bu, poin 2 ditulis semua, Kan dari pendidikan berpusat pada anak, makanya muncul yang namanya gotong royong, infak, semuanya yang dilakukan bersama, yang dilakukan oleh anak-anak, Berarti yang tadi itu Bu, kodrat alam, kodrat kan sesuai kodratnya. Berarti ini yang berhamba kepada anak. Kan harus sesuai kodratnya kan? Yang menghamba, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak tadi Bu siapa? Bu Nur Asia, agar anak gitu ya mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya. Kebahagiaan dan keselamatan. Bu. Baik sebagai manusia gitu tak Bu? Baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat gitu ya. Terus berikutnya gini Bu lagi. Kalau menurut saya kekuatan Ki Hajar Dewantara yang sangat relevan itu adalah konsep pendidikan karakternya Bu, yang menekankan. Ya betul. Ya itu kan ada kegiatan bakti sosial itu kan karakter itu ada bakti sosial. Artinya konsep pendidikan karakter itu yang menekankan pengembangan nilai-nilai moral, etika dan budaya lokal Bu, sebagai inti dari proses pendidikan. Kan gitu. Berarti pendidikan karakter itu Pak siapa? KHD itu menjelaskan Pak Badrus. Budi maksudnya dalam budi pekerti ya. Betul Bu, etika dan budi pekerti maksudnya. Karakter. Saya ulangi lagi, konsep pendidikan karakter maksudnya menekankan pengembangan nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti serta budaya lokal Bu sebagai inti dari proses pendidikan. Pripun berarti nomor 2, pendidikan karakter dalam watak karakter dan budi pekerti dalam budaya lokal. Dalam konteks lokal, sosial budaya Bu. Sampun Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lainnya. Sudah Bu ya, nanti lampirkan foto-fotonya ya.
Kirim yang mungkin di sini yang disebutkan di atas itu. Loh, tadi Bu, apa bahasa itu Bu yang di Pak Oke, Muklis itu Bu? bahasa tadi katanya sudah suruh menghapus semua, Bu. Yang poin Dihapus, 2 itu Bu. kan tadi Kan ada bahasa. termasuk itu Bu. Nah, Apa? itu masuk di kecintaan, seni, dan budaya. Iya, Nah, termasuk betul. itu. Ya. budaya lokal. Iya, Iya, betul. Bahasa bahasa daerah Karena- berarti ya. Bahasa Ya. daerah. Karena kearifan lokal itu susah untuk carinya. Salah satunya itu bahasa yang paling mudah. Karena kalau di lingkungan sekolah itu, kita itu bersosial itu menggunakan bahasa. Jadi ya tidak seluruhnya siswa menggunakan bahasa nasional. Mungkin 70% untuk di kawasan yang agak ke pinggir itu menggunakan bahasa daerah. Ya misalnya umumnya menggunakan bahasa Madura. Nah itu kan ada undang-undangnya. Moral yang diterapkan untuk berkomunikasi dari siswa dengan guru itu bagaimana atau sebaliknya. Oke. Oke. Itu kearifan lokal yang bisa digali. Nah, kemudian yang kedua mungkin Bapak Ibu mungkin paling banyak dan hampir rata-rata itu hadrah. Memang susah memang cari yang asli itu, asli Probolinggo itu. Yang ada di sekolah. Nah, kemungkinan untuk yang yang kultur sosial yang nomor 1 itu kemungkinan yang pendapat saya itu apa saja yang biasa dilakukan di kawasan sekolah kita, ya yang umum itu bersalaman, kemudian sholat berjamaah, berdoa itu menurut saya sudah biasa. Sapa salam, senyum itu sudah biasa. Dan itu bisa dimasukkan di sana Bapak Ibu. Mungkin lah ya. Tapi yang susah ini nomor 2. Itu yang susah nomor 2. Yang menurut saya yang bisa diterapkan itu cuma bahasa. Kalau dalam seni itu hadrah, atau mungkin kalau dalam peringatan tertentu apa yang disampaikan oleh Pak Badrus itu tadi acara maulidan itu bawa ancak itu misal mungkin untuk daerah-daerah yang agak berarti itu Pak nasionalisme itu peringatan hari besar keagamaan ya. Kayak Maulid Nabi. Tadi kan yang Maulid Nabi yang kelihatan betul kulturnya itu kan di Maulid Nabi kebanyakan. Bawa ancak katanya orang. Susah loh untuk daerah Probolinggo tuh. Iya, kalau semangat religius itu kan pembiasaan setiap hari, bukan kebiasaan bisa menjadi kebiasaan lokal, bisa menjadi ekstra. Berarti di sini kita poin 5 itu peringatan hari besar, Pak. Ya, peringatan hari besar itu. Jadi yang istilahnya yang terlihat kulturnya di daerah Probolinggo. Ancak peringatan hari besar keagamaan. Ancak itu menurut saya sudah Probolinggo itu. Bawa ancak itu loh, Bu. Kalau maulidan itu kayaknya itu asli Probolinggo itu. Kalau menurut saya loh ya. Kalau hadrah itu memang kalau hadrah itu memang hampir semua daerah ada. Tapi tidak apa-apa kita masukkan ke enggak, itu termasuk semangat religius itu Pak. Kalau hadrah itu bukan hari besar keagamaan tok kan. Kalau hadrah itu kan bisa dilakukan sebagai ekstra kan gitu kan. Kegiatan seninya anak-anak kan gitu bisa. Kalau kearifan lokal yang lebih spesifik agak susah, Bu. Mungkin kalau di kawasan Kalibuntu misalkan ke sekolah bawa ikan, misalnya bakar-bakar, umpama ada apa enggak kan kita enggak tahu, itu kan ya. Kita kan enggak tahu ya besar. Orang mana, Pak? Kraksan. Kraksan. Ya, Kraksan. Dekat berarti. Kraksan mana, Pak? Bulu. Kraksan Wetan. Ya. Itu bulu pendek itu. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu. Jadi nomor 1 itu peringatan poinnya ditambah 1. Taruh di bawah, peringatan. Ancaknya taruh di jawaban nomor 2. Ya nomor. Oh, bukan. Ya. Jawabannya nomor 2 menurut saya itu adalah bahasa. Sama itu peringatan. Yang ini kan apa kekuatan sosiokulturnya? Ya, yang nomor 2 Bu. Ancaknya, contohnya itu loh tadi. Apa itu? Yang di bawah Bu, maksudnya slide yang kedua. Slide kedua. Kegiatan. Nah, di sini yang masuk semangat religius ini ditambahin ancak gitu. Bukan Bu. Bukan Bu. Yang ini 5 ini Bu, kan 1 gotong royong, 2 semangat religius. Nah, di 5 ditambahi. Oh. Nah, ini tadi yang peringatan hari besar keagamaan nomor 5.
Ada fotonya ini Pak, kan Ya. harus nanti biar Kalau, menarik. kalau kan. menurut saya, Jangan kalau lupa level foto. SMP sama SMA kurang menarik. Itu yang bagus itu yang SD. Kalau tambah ke atas ya menarik. Kalau menurut saya paling. Makanya menurut saya itu kalau Bapak Ibu itu banyak, saya memiliki banyak referensi gambar-gambar, dokumentasi kegiatan-kegiatan, istilahnya yang terkait dengan kearifan lokal. Ya, kalau bisa itu ada yang ancak-ancak tuh, Pak. Kalau ada loh ya. Ya saya kok baru tahu, baru dengar gitu. Itulah kalau cara murid Nabi itu kadang-kadang bawa apa ya? Ya apa ya kayak apa Pak Wadro sebenarnya itu? Yang Kayak tumpeng. Ya, tumpeng. Ada benderanya atas itu loh. Ada tumpeng, ada benderanya, ada ininya, ada pisang segala macam dibawa ke sekolah. Tuh kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Berkat Ya. bukan Pak. Nah itu. Tambah ya Bu, ini ancak peringatan Maulid Nabi. Hadrah itu juga ada apa-apa, ada karena sudah umum itu. Maulid. Ya. Enggak Pak, ya tapi hadrah itu iya, tapi kalau bisa kegiatan Maulid Oh Nabi-nya ya. Pak. Hadrahnya itu masuk semangat Ya. religiusnya aja. Ya. Isra Mi'raj itu kan sekarang anak-anak sekolah juga memakai baju busana muslim, itu kan termasuk peringatan gitu ya. Ya, Isra Mi'raj. Ya. Monggo, waktu Bu, waktu kita tunjukkan saja. Kayaknya itu untuk kegiatan Hari Besar Keagamaan. Ya, sudah ada gambaran itu udah Bu ya. Ibu, Bu Ngesti, Bu Mega, nggih. Nggih. Nggak ada suaranya ini ya. Ini berarti sampun tinggal nanti kita perbaiki Nanti itu disimpulkan. Kirim foto Pak yang punya dokumentasi yang di sekolah yang tadi itu Pak nggih. Hadrahnya. Nanti hasilnya itu mohon maaf di-share di grup Bu, nanti kita biar melengkapi. Siap Pak. Oke, makasih. Oke, siap Pak. Berarti ini stop share-nya. Apa tetap kita lanjut? Stop sharing Sudah. Sudah Bu itu. Waktunya apa selesai kita Kita berarti ini waktunya kita keluar kembali ke kelompok 1 betul. Keluar kita bersama kita masuk ke kelompok 1. Sepakat ya. Nanti kita di grup monggo. Kita keluar.